Selamat malam, sobat sambat semua. Selamat, ini hari apa tuh? Hari Rabu ya. Selamat malam Kamis, Rabu. Di Rabu malam ini atau malam Kamis ini, The Sambat Show akan menghadirkan salah satu aktor balik layar Yogyakarta, gitu. Yang juga pasti bakal sambat tentang pandemi sih, kayak gitu, masih seputar pandemi. Bagaimana suara saya aman? Suara saya aman nggak? Halo streamingin, halo Fajar Amrullah, NROK, suara saya aman? Kang Pijat, halo. Fajar Amrullah ini salah satu fans dari saya ini. Suara aman ya. Mari kita hadirkan beliau ke dalam Sambat Show. Oke, suara aman. Siap. Ini dia. Mana lampunya? Lampunya, oh lampunya mau dinyalain? Iya dong, nyalain. Tak nyalain dulu ya. Nah, gitu dong. Malam semuanya, masih bersama saya Ian Kasela. Nah, malam ini seperti tadi saya omongin, saya akan mengajak sambat salah satu teman juga yang menurut infonya beliau ini sering berada di balik layar di sebuah pertunjukan. Seringnya kayak gitu, tapi mari kita pastikan saja. Mungkin awalnya perkenalan dulu kali ya. Silakan. Oke. Halo teman-teman, nama saya Lintang Enrico, biasa dipanggil Lintang. Di belakang layar, belakang apa ya? Sebenarnya saya anak offline sih sebenarnya. Anak Apa? Enggak. Menggambarkan seorang Lintang Enrico itu apa? Mendeskripsikan Lintang Enrico itu apa? Menurut orangnya langsung. apa ya? Iseng sih, senang, nggak bisa diem, iseng lah itu. Ya, betul. Senang bikin tuh, bikin apapun, misalnya mau bikin usaha, mau bikin event, mau bikin musik. Setahun 2 tahun terakhir ini lagi senang main musik, lagi balik musik lagi gitu. Musik lagi ya. Bikin bikin grup DJ, bikin musik buat grup DJ gitu deh. Siap, banyak tuh. Nah, saya kenalin lagi. Lintang Enrico ini salah teman pertama saya ketika saya dulu menjadi warga Taman Kuliner. Dan beliau ini warungnya di selatan, saya warungnya di utara. Akhirnya kita kenalan dan kenal di situ. Ternyata circle-nya gitu-gitu aja. Tapi walaupun begitu, Lintang Enrico ini spesial buat saya karena dia adalah salah satu orang yang pertama sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun lalu yang salah satu orang pertama yang saya kabarkan tentang gagalnya pernikahan saya. Bener ya gitu ya. Tapi kan happy. Iya, oke. Nah, pertama gini dulu deh. Lintang Enrico adalah orang di balik layar di banyak pertunjukan, FKY, banyak banget deh pokoknya. Apakah itu benar? Nggak pernah di depan, namanya nggak ada di depan itu. Iya, karena saya menikmati proses produksi sebenarnya, bukan proses pertunjukannya gitu. Maksudnya proses di belakangnya itu menurut saya saya lebih menikmati di situnya daripada di atas panggung terus kemudian atau muncul di layar
nggak apa-apa, cuma bukan tipe orang yang gitu aja. Heeh. Berarti tidak suka di depan panggung ya, tapi membantu dari belakang. Iya, karena eh, sebuah pertunjukan kan, atau sebuah apapun, sebuah project lah misalnya, entah itu event, entah itu musik, entah itu apapun gitu, kan harus ada orang depan, harus ada orang belakang gitu. Iya. Aku selalu menempatkan diri menjadi orang Dan belakang harus ada ya. orang dalam ya. Gimana? Harus ada orang dalam. Oh iya, kalau ordal ya, ordal. Iya, iya. Oke, next. Gimana? Itu. Kamu mendapatkan diri di belakang itu. Ya. Berarti Tuturi Handayani. Heeh. Heeh. Nah, kayak gitu. Oke. Tapi memang sukanya gitu ya ngebantuin gitu ya. Maksudnya kan nggak ada yang wah, aku ya pengen show off nih kayak gitu. Itu bukan tipe dirimu. Iya, jadi aku lebih senang ngompor-ngompori, maksudnya jadi inisiator, kayak bikin event yuk misalnya, atau bikin bikin grup DJ yuk misalnya gitu, atau bikin musik fangkot yuk atau apapun gitu. Jadi Hmm. saat itu dinikmati sama banyak orang, itu udah jadi keberhasilan gitu buat aku. Oke. Hmm. Kita sekarang, sebelum itu ini juga disaksikan live di Twitter streamingin, Facebook Oh ya, streamingin, dan juga YouTube streamingin ya. Kita ya. kerjasama Samba Show kolaborasi dengan Padepokan Karya gitu dulu. Ya mau nanya, ini aku juga udah buka di sini. Kalau ada yang mau nanya silakan, udah bisa aku track juga di sini. Ya, Silakan ya betul. gitu. Ah, Nah, ah. kembali lagi Mas Andi Cahyo kita. sih yang di depan pada saya. Wah gimana? Andi Cahyo itu siapa ya? Wah, itu wajib diundang itu. Itu tuh Udah pernah. ngomongin apa? Karena ya tahu sendiri kan beliau kan Sibuk. waktu itu saya kaget kan, kita mengundang Andi Cahyo kok yang datang malah Pak Gatot Nurmantio. Saya kaget sekali. Ternyata mirip. Mirip. Oke. Tapi berarti memang di dalam sebuah project itu dibutuhkan ya orang-orang yang benar-benar dia pure membantu dari belakang, mempersiapkan seperti itu ya, gitu. Karena kalau aku rasa sekarang ini kayaknya udah semakin jarang deh, ya kayak gitu. Betul, karena kalau kita lihat misalnya apa ya, industri kreatif gitu, ya kan harus Yes. ada, misalnya kalau ngomongin musik itu kan harus ada orang produksi, harus ada orang sound system, harus ada orang visual dan segala macam gitu. Jadi nggak bisa semua yang tampil di depan gitu. Ada bos Andang Aurora dari Hang the DJ gitu. Halo, yang DJ. Berarti ya. Tapi kan ini kita ngomong Mas, maksudnya zaman sekarang itu kan sekarang adalah era di mana rame-rame mencari panggung. Bukan negatif ya, konteksnya bukan negatif, tapi menonjolkan apa yang dia bisa, segala macam kayak gitu. Nah, ini kan akan kontra gitu loh. Kontra dengan, walaupun dia sebagai tim produksi, dia juga pasti akan ngomong gitu. Aku loh yang bikin seperti ini karyaku. Mana karyamu, ini karyaku kayak gitu. Tapi tidak ada project atau karya yang benar-benar seorang Lintang Eriko ngomong, ini karya gue loh gitu. Tapi semua orang bilang, saya banyak orang bilang ya itu di belakangnya ada Mas Lintangnya itu kayak gitu. Seperti itu. Nggak kepingin sih soalnya. Maksudku gini, ngomongin project kayak misalnya apa ya, misalnya mega hit lah atau perontaan misalnya gitu, nggak kepingin di depan gitu. Big produksi di belakangnya aja menurutku udah seru gitu loh. Jadi emang nggak kepingin untuk di depan. Tapi kayak gini juga bisa. Dengan adanya pandemi ini,
makanya kita bilang, aku kan orangnya offline banget, jadi lebih Hmm. senang nongkrong di lokal ngobrol-ngobrol segala macam. Aku jarang sekali kayak apa posting atau apa dan segala macam gitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, akhirnya anak-anak yang offline itu jadi nggak punya apa ya, nggak punya tempat bermain. Hmm. Hmm. Ak- iya, akhirnya yang cuma ada satu, ya online talk gitu. Itu Hmm. kenapa teman-teman perhatiin di sosial media, misalnya kayak di Instagram gitu, baru sebulan atau 2 bulan terakhir aktif, karena nggak bisa kemana-mana. Sangat aktif. Nanti kita bahas itu ya habis ini. Ya, gitu. Karena nggak bisa kemana-mana. Kalau dulu bisa dolan, nanti, terus aku tak rono ya, nah saiki jadi nggak bisa gitu. Akhirnya Hmm. ya ke online gitu. Larinya ke online ya. Ya, bukan tujuan awal sebenarnya gitu. Itu ya cuma karena wah nggak bisa ngapa-ngapain dan segala macam gitu. Oh gitu. Oke. Nah, tadi kembali ke pandemi tadi ya. Lintang Indiko adalah orang yang suka membuat sesuatu dan juga baik itu karya ataupun itu sebagai entrepreneur, kita bilang kayak Ya, gitu ya. ya, oke. Otomatis dengan adanya pandemi ini Hmm, ada efeknya lah. hmm, hmm. Ya. 1 sampai 3 efek yang paling dirasain apa? Secara karya dan entrepreneur tadi ya. Karena pandemi ini. Kalau secara karya, kebanyakan ide-ide itu berasal bukan dari aku sebenarnya, dari teman-teman. Misalnya Hmm. nongkrong sama teman-teman, nongkrong sama Mas Adi Cahyo, ngobrol sama Cucu, sama Mas Arga, sama Ega, sama Lana, atau siapapun itu, dari nongkrong, terus kemudian tipis-tipis itu, bercandaan, akhirnya sama Awuy, sama Gedang, akhirnya wah muncul ide-ide, gitu. Kalau Always, sekarang, ya. ya kan, kalau dulu kan misalnya, wah Cucu lah jadi DJ, wah Cucu. Iya. Itu hasil ngobrol kita sampai jam 5:30 pagi itu ya. Iya, Iya. gitu. Sebenarnya kan idenya bukan dari aku, idenya dari teman-teman, terus kemudian ini lucu ya, terus diolah gitu. Terus kemudian kalau dari sisi entrepreneur sih multi multi source income-nya jadi nggak sebanyak dulu. Misalnya aku punya sewa alat DJ sama sound system yang Ya. mana itu sebelum pandemi sangat laku di hotel-hotel. Sekarang jadi nggak ada pemasukan dari situ gitu. Jadi Oke. banyak. Jadi Tapi akhirnya bisa jadi source income yang baru. Misalnya bikin kelas online nih, ternyata kelas online lagi laku banget dari booming. Akhirnya sebenarnya nggak hilang sumber pemasukannya, cuma ganti source-nya aja gitu. oke. Ganti source-nya aja. Yang tadinya mungkin offline jadi online kayak gitu kan, misalnya kan. Nah, Ya. kalau di karya itu solusinya apa? Kalau tadi misalnya apa itu berlaku di dua-duanya, offline jadi online itu? Ada nggak sekarang? Ada nggak inspirasi yang datang karena pandemi ini? Karena kelamaan di rumah? Selain tanaman ya? Sobat tanaman. Iya. Tapi menurutku justru semasa pandemi ini justru jadi punya banyak waktu untuk utak-atik. Ya, betul, setuju. Utak-atik apapun ya gitu. Maksudku kan gini, ini juga bagus buat menjaga kita tetap kreatif dan nggak mikirin yang aneh-aneh gitu selama pandemi. Tetap waras. Tetap waras gitu. Misalnya yang tadinya nggak sempet apa yang namanya masak, sekarang jadi belajar masak gitu. Terus yang tadinya nggak sempet ngecat ruangan gitu, jadi sempat ngecat ruangan. Jadi menurutku bisa dimanfaatin dengan macam-macam gitu. Nah, kalau sebagai musisi justru bisa nyetok nyetok ide dan materi yang banyak malah sekarang gitu. Walaupun misalnya ngerilisnya nggak sekarang ya, tapi kalau sekarang ini kalau ibaratnya masa hibernasi bisa jadi ngumpulin banyak ide. Oke. Berarti intinya pandemi ini bisa membuat kita seperti apa ya? Iya, sedih boleh, tapi nyerah jangan gitu. Sambat boleh tapi jadi kuat abis itu ya.
Tuh, sambat boleh, tapi ojo nelongso gitu. Jangan. Iya, betul sekali. Betul. Nah, Ada Mas Tang nih tukang bikin synthesizer, ada Mas Anap dari Jatiwaringin ini tetangga nih. Jatiwaringin. Jatiwaringin. Mas siapa? Mas Anap tadi ada Mas Anap tuh Jatiwaringin. Terus Ayo Mas Anap, saya juga Jatiwaringin asri, Mas. Jatiwaringin. Terus ada Mas Momo juga. Rame gitu. Rame ya. Siap. Nah, misalnya nih, kita ngomong, oke, aku kembali lagi tadi deh. Akhirnya seorang Lintang Enrico, aku juga kaget, dia begitu banyak memposting sesuatu, sebenarnya itu aja. Menurutku, yang aku awam. Ya, Aku awam dengan tungtang, itu, aku awam segala macam gitu ya. Itu aja. Bener. Nggak ada yang mau posting yang lainnya, Po? Eh, Apa? Atau tujuannya apa dengan memposting kayak gitu? Tolong beritahu kami orang-orang yang awam ini. Jadi sebenarnya kalau tujuannya apa, nggak ada sih, karena iseng aja. Cuma maksudku gini, karena selama ini di belakang layar, terus kemudian megang sosial medianya A, B, C itu di belakang layar, kan akhirnya sedikit demi sedikit tahulah ilmu sosial media gitu. Terus kemudian cuma pengen niche yang tepat aja gitu. Jadi misalnya niche-nya alat musik, ya pengennya alat musik terus aja gitu. Berarti ingin membuat sebuah personifikasi, pencitraan, citra. Bisa dibilang gitu. Oke. Kalau aku kan tujuannya jelas, ketika aku memposting sesuatu kan aku tujuannya kan Sleman 1 kan, jelas. Jelas ya, Sleman 2020 ya, nanti Desember ya. Pilih saya nanti. Nah, tadi kita kembali ke pandemi, misalnya pandemi itu, misalnya ini kan sudah mereda nih. Tapi sebelumnya aku juga mendengar kabar bahwa seorang Lintang Enrico itu benar-benar nggak keluar rumah. Apakah benar? Iya, jadi hampir dua bulan lebih dikit lah gitu. Kita nggak keluar rumah, cuma bener-bener kepepet, misalnya beli kebutuhan rumah dan segala macam gitu. Karena di rumah ada anak kecil 2, jadi Ya. agak riskan gitu. Halo mama saya. Halo mama saya gitu. Ini mama saya nontonnya di depan kamu ya? Enggak, di bawah itu, di bawah. Oh, di bawah. Dia pikir depan-depanan. Oke, berarti lebih ke tadi ya, lebih ke ya memang pertama mengikuti himbauan pemerintah ya untuk tetap di rumah saja. Jelas, karena yang kedua tadi juga ada anak kecil tadi itu ya, yang ya udah kita tetap di rumah dulu aja kayak gitu, kecuali kalau emang bener-bener urgent. Tapi semua sehat sampai sekarang, Sir? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Nah, angka kesembuhan sekarang sudah di angka 78, apa mau mencapai 80% di Yogyakarta ya. Ya. Sekitar 50%-an lagi lah. 50 pasien lagi, maaf, 60 pasien lagi. 3 bulan aku rasa sudah mulai condong nih. Kebelah nih jiwanya nih, yang offline jadi online. Kedepannya tetap mau dua-duanya atau kembali ke offline lagi? Atau kembali ke yang dulu lagi? Kalau aku malah justru akan lanjut di online sih sebenarnya, karena ternyata impact-nya lebih besar ternyata gitu. Wah, ini. Jadi bisa gini, selama sebulan terakhir ini posting gitu, aku dapat teman dari Malaysia, dari Spanyol, dari Italia, dari Medan, dari Bali gitu, yang mana tadinya nggak kenal, cuma gara-gara di Instagram, DM-an, terus kemudian sharing-sharing segala macam, akhirnya justru bisa bikin networking yang luas gitu loh. Tentang musik itu tadi? Iya. Misalnya aku ngepost ini, terus kemudian ada akun-akun di luar gitu yang tertarik atas postingannya, terus mereka nge-repost, nge-DM, terus kemudian ngobrol segala macam. Menurutku jadi tambah teman gitu. Jadi networkingnya jadi lebih luas lagi gitu. Oke. Tadi yang dari Malaysia, Amy Search? Bukan. Itu, bukan. yang vokalisnya Mas Andi itu apa namanya? Nah,
Tapi gini, kita ngomong networking. Sementara yang dibutuhkan orang jelas sekarang ekonomi. Apakah itu bisa menghasilkan dengan cepat saat ini? Apa beda-beda setiap orang kebutuhannya? Sebenarnya kita nggak, kalau menurutku ya, kalau menurutku pribadi, kita nggak akan kembali normal. Setuju. Menurut Setuju. akan. Yes. Akan kembali sedia kala tuh nggak akan gitu. Mirip iya, tapi balik kayak dulu nggak mungkin. Ya. Gitu. Jadi kalau diomongin nggak ada yang siap, emang nggak ada yang siap. Cuma menurutku semua harus adaptasi. Mau seniman, mau bisnis, mau apapun sekarang harus adaptasi. Misalnya paling gampang aku kasih contoh. Ada temanku importir ya, gitu. Dia biasanya import baju anak-anak. Down. Dalam seminggu dia pivot, sekarang habis itu dia import masker. Oh, saiki sugih pol. Nangkep kan maksudku? Jadi bahwa ada cuan dalam kesempitan. Itu hanya untuk sementara atau gimana nih? Kan passionku bukan di masker, passionku adalah importir itu gitu loh. Setuju. Tapi kalau kita ngomong kayak misalnya Jeff Bezos sama Mark Zuckerberg itu kekayaannya naik loh selama pandemi ini. Berarti kan ekonomi itu sebenarnya bukannya berhenti tapi bergeser. Setuju. Ya, setuju. Karena kita beradaptasi atas itu. Misalnya paling gampang kayak tadi aku sebutin. Aku nggak pernah nyangka bahwa jualan kelas online itu akan laku keras. Dan ternyata laku banget. Gitu. Dan itu akhirnya sih, wah ini kalau pandemi selesai apa akan aku berhentiin? Enggak, akan aku gas lagi. Ya kan jadinya kayak gitu. Iya. Nah, sekarang tinggal teman-teman mencari, misalnya ada satu lagi ya, misalnya kayak si Timmy gitu loh. Timmy itu kebetulan di layoff dari startup BNB gitu di Indonesia sejak pandemi. Lalu kemudian dia sebulan terakhir ini dia dapat ide karena dia memang suka tanaman, dia jualan tanaman. Kan laku banget jualan tanaman. Apalagi monstera ya tanamannya ya. Monstera gitu. Sobat tanduran ya. Iya gitu. Jadi kalau menurutku ekonominya nggak berhenti deh, bergeser iya. Cuman kalau gini gimana? Misalnya gini, kita kan tetap passion ya. Misalnya passionku, cuman caranya yang diubah atau diulik dikit kali ya. Iya. Bisa juga gitu ya. Setuju. Misalnya kayak sekolah anakku, sekolahnya nggak siap. Harus dengan metode sekolah online. Ya nggak ada yang siap sebenarnya dengan nggak ada siap, ya. Mau kan dengan keadaan ini. Gitu. Tapi kalau menurutku kalau kita telat adaptasi, itu bahaya. Jadi ini kita terlalu nelongso bahaya ya. Iya, kalau menurutku ya, kalau kita sampai akhir tahun nggak bisa adaptasi, itu bahaya. Jadi paling nggak kita harus tahu apa yang mau kita lakukan gitu loh di awal tahun depan. Itu. Karena kan nggak mungkin yang kayak gini terus nih, kayak gini kan ya orang mungkin. Nggak nyampe akhir tahun, 3 bulan aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ambiar pokoknya. Betul banget. Gitu. Betul banget. Jadi berarti memang ada pergeseran ya? Ya, pasti ada pergeseran. Tapi yang menurutku sing seru adalah ini semua kayak di reset gitu loh, Sir. Jadi semua F5 ya? Iya, semua kayak di reset jadi 0 lagi. Akhirnya start itu sekarang jadi sama. Iya. Karena sama kan akhirnya enak banget. Kalau dulu ada yang startnya lebih dulu karena misalnya punya fasilitas, punya apa gitu, kita di belakang gitu. Kalau sekarang udah bener-bener yang gini nih, kita start bareng nih. Gitu. Yeah. Kalau kita nggak manfaatin kayak MotoGP, habis itu hujan, habis itu start lagi. Wes tuh. Yang tadinya di depan Marquez. Iya, jadi Marquez jadi dempet-dempetan tuh sama De Vioso tuh akhirnya. Tuh. Gitu, nanti yang dari atas nonton Simoncelli paling ya nanti di atas. Nah, di usaha tadi ya, sekarang kita ngomongin misalnya kita new normal segala macam itu ya. Kamu sudah ini belum sih sudah sampai di titik kalau keluar lupa bawa hand sanitizer panik? Iya. Dari situ ya. Paling gampang ini
eh aku sebenarnya dulu paling malas mandi gitu. Hmm, Sekarang jadi mau nggak mau pulang harus mandi. mandi Kalau ya. ya kalau misalnya mau pergi pulangnya malas mandi, mending nggak pergi. Kayak aku gitu. Oke. Mending kayak gitu aja ya tadi ya. Mandi. Ada Sean Reno ini sobat perontaan dari BSD nih, dari Tangsel ini. Halo Mas Reno, selamat malam. Kita ini, nah tadi masuk ke judulku ya, judul sambat sih, membuat ruang kreatif dari dalam kamar. Kalau tidak ada pandemi, nggak akan ada kayak gini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena kan kebetulan aku punya kantor, punya studio. Terus, ya itu tempat bermainku gitu. Saat nggak bisa ke sana, ya aku mau nggak mau harus bikin tempat bermain sendiri di rumah. Gitu. Makanya Iya. akhirnya nata meja, nata kursi, segala macam gitu. Udah hubungin Pak Hanum belum? Apa? Pak Hanum. Oh, Panum mancing terus, Panum. Mancing terus ya. Berarti gitu ya, kita maksudnya untuk ngasih makan waras kita ya tetap bisa lah ya, kayak tadi mengubah kamar segala macam jadi ruang keseruan kayak gitu ya. Jadi kalau menurutku apa yang selama ini kita nggak sempat kerjain, sekarang jadi wayai, jadi waktunya. Iya, setuju. Kayak aku nggak pernah kepikiran jadi seneng tanaman, nggak pernah sama sekali. Beda kayak suket karo kaktus era iso gitu. Terus akhirnya Itu gara-gara kemarin ulang tahun terus sama teman-teman dikado. Kado tanaman, dikado tanaman. Alasannya cuma satu. Kamu kalau bikin video kosong, nggak ada estetikanya, terus dikado tanaman supaya kalau bikin video dikasih tanaman-tanaman itu. Yo wes, terus akhirnya jadi ditenang. Jadinya malah ketagihan ya sekarang ya. Ya, tahu jenis tanaman ini, tahu jenis tanaman ini, segala macam gitu. Jadi sambat boleh, nyerah janganlah gitu. Oke. Pertanyaan terakhirku dan jawabannya ada dua nih, Sir. Ketika pandemi ini bisa dikatakan selesai, oke nggak balik ke normal lagi selesai, apa yang mau dilakukan sama seorang Lintang Enrico, baik itu di entrepreneur atau di usaha, dan itu di sebuah karya atau proyek sama teman-teman? Oke, kalau sebagai entrepreneur, aku mau beli tanah sih di Turi, mau bikin rumah tanduran lah kalau di sana. Oh, pikir mau ngeruk supaya tasnya Merapi. Gitu. Kalau secara entrepreneur itu sih paling oke, tapi mainan tanaman, mainan pot lucu deh gitu. Atau Menjanjikan ini. apa? Menjanjikan. Menjanjikan, ekspor parah loh. Jadi sejak aku main tanaman, aku ada teman dari Sydney, harga satu tanaman di sini yang harganya cuma 20.000, di sana $15. Hal banget gitu. Jadi kalau menurutku itu oke. Terus kalau sebagai ajak-ajak ya. Kalau musik sejak pandemi lumayan banyak lagu gitu. Pengennya dirilis lah, pengennya bikin apa gitu. Oke, siap. Mungkin ada kepikiran kolaborasi sama KKI mungkin ya. Gitu. Cucu di kolab sama KKI lucu kayaknya, Cucu sama KKI. Oh ya, nanti tandurannya bisa tuh kalau misalnya aku kan lagi mau ini tempat baru kan, buat warung kan. Ntar mungkin bisa kita tandur sesuatu di sana mungkin ya. Kedai teh yang akeh tandurannya kita ngono loh. Ngono ya. Oke deh, siap. Terima kasih Mas. Apa? Nah itu tanahku, wae tak cepake, kui. Kui. Wah, kui tanah. Mas Yan. Kayak juragan. Oh iya toh. Boleh nyebut nggak sih? Boleh. Nggak boleh nyebut merek. Oh, nggak boleh. Real estate terkenal dia di sana. Podomoro. Iya, itulah. Tanahnya
Ini Halo, apa sih? Gitu. halo Itu Mas Sain. Nama saya Arga Moja. Saya teman dekatnya Mas Lintang Enrico. Rumahnya juga deket-deketan. Saya sahabat baik banget sama Mas Lintang Enrico ini. DM boleh lah nantilah. Dukung saya jadi Sleman 1 pokoknya. lurah, lurah. Oke, gitu Mas Lintang. Terima kasih banyak waktunya. Intinya kita harus bisa beradaptasi. Tidak ada yang berubah, hanya bergeser. Dan yang tadi itu adalah ini tidak akan kembali seperti di bulan Januari atau bulan Desember. Enggak, Tidak kalau akan menurutku, kayak gitu ya. Iya, dan kita harus bisa gimana? balik, kalau misalnya kalau bisa balik ke normal ya alhamdulillah syukur gitu. Tapi kalau menurutku kita siap worst case-nya nggak akan balik ke normal lagi gitu. Siap, oke. Dan yang terakhir tadi ya pandemi ini ya kita harus bisa mengolah apa yang ada di sekitar kita agar kita tetap waras. Seperti itu ya. Kayak tadi membuat mie dalam kamar. Aku juga kalau akhirnya ini garasiku tak jadiin ruangan kantor yang tadinya dulunya gudang mobil segala macam kayak gitu. Kalau nggak ada pandemi, ya. Betul. Yang aku liatin di Instagram kan cuma yang oke-nya aja, kan nggak kelihatan gudangnya begini. Oh iya. Kan? Wah kamu harusnya diliatin juga padanya kayak Ari Wulu. Oh, ya, ya, gitu. Jadi Ari sebelah Wulu sini kan tuh sebelah sini tuh gudang gitu. Jadi kalau kalau teman-teman lihat nih kayak gini, terus ke sini, ah ini gudang semua nih tuh. kontainer. Nggak apa-apa. Instagram hanya butuh satu sisi itu doang. Yang Betul, belakangnya nggak usah. betul, gitu. Betul banget. Oke Mas Intan, terima kasih banyak waktunya. Salam buat semuanya. Salam buat mama saya, salam buat saya, Tokananta juga. Semua sehat-sehat selalu. Ya, Kita juga sulit banget gak ketemuan. Semoga bisa segera ketemu lah kita ngobrol-ngobrol dapat ide-ide apa lagi. kita di Jalan Damai, ya, teman-teman harus. Oke, mungkin gitu dulu aja. Terima kasih Mas Lintang. Salam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Ya, gitu aja ya. Sobat-sobat semua yang sudah menonton Sambat Show episode ke-9 kali ini bersama Lintang Enrico atau XXL Chicken. Jangan lupa berangkat dari sambat hingga menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.